Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Gimana teman-teman semuanya, dalam keadaan baik-baik saja? Mudah-mudahan teman-teman dilancarkan segala urusannya dalam menjalankan kehidupan. Kesempatan ini saya akan coba bahas tentang request dari subscriber ya, yang namanya kalau di sini Cidut terakhir 9130. Beliau bertanya, "Bang, mau tanya apa yang membuat bocah Angon sampai saat ini belum muncul atau tidak bisa dimunculkan ke publik?" Itu pertanyaannya. Saya ulangi ya. Bang tanya apa yang membuat bocah Angon sampai saat ini belum muncul atau tidak bisa dimunculkan ke publik. Nah, itu pertanyaan dari beliau. Saya akan coba menjabarkan kenapa belum muncul dan apa tidak bisa dimunculkan ke publik, gitu kan? Tonton, simak pembahasannya sampai selesai agar bisa memahami isi konten ini. Tonton saja. Apa yang membuat bocah Angon sampai saat ini belum muncul atau tidak bisa muncul ke publik? Kalau jawaban saya dari pertanyaan ini bukan belum muncul, atau bahkan di sini juga tertulis pertanyaannya tidak bisa muncul ke publik atau tidak bisa muncul ke publik. Maaf, kalau menurut saya pribadi bukan seperti itu. Bocah Angon itu disebut muncul, ya sudah muncul, karena di setiap pembahasan tentang bocah Angon di dalam channel saya, yaitu tentang kepribadian manusia yang senang atau kerap berpikir, kerap membaca, kerap mempelajari kehidupan pribadinya manusia, semua masing individu gitu, termasuk saya. Jadi setiap orang kan suka tuh bertafakur diri, membaca kehidupannya yang telah mereka alami gitu. Bagi orang yang mampu membaca kehidupannya, nah itulah bocah Angon. Berarti muncul tuh bocah Angon itu. Hanya saja kita tidak tahu ketika kita dalam posisi seperti itu, posisi bocah Angon itu. Bukan bocah Angon tidak bisa muncul ke publik, bisa. Tapi sebenarnya misalkan saya membuat konten, berarti saya muncul nih di publik. Nah, tergantung pemirsa, teman-teman mau nganggap saya bocah Angon atau hanya saya saja, ibaratnya sebagai diri saya pribadi. Mana kalau teman-teman menganggap saya bocah Angon, ya berarti saya bocah Angon. Nah, karena apa? Gelar bocah Angon itu gelar yang diberikan oleh orang. Oh, si A pantas disebut bocah Angon karena karakternya mirip seperti bocah Angon. Bukan karakter yang dalam arti fisik, tapi dalam gaya berpikir, dalam penyampaian, dalam menunjukkan
dalam menjelaskan atau membuka sudut pandang seperti itu. Jadi segelintir orang yang bisa mengenali bocah angon tersebut. Dan di pembahasan kemarin tentang bocah angon marifat, itu kan saya menjelaskan bocah angon itu bukan satu sosok, tapi kita semua putra putri bangsa Nusantara ini itu bocah angon. Karena apa? Karena tujuan leluhur membuat cerita tersebut agar anak cucunya kelak memiliki karakter tersebut, mau bertafakur diri, yaitu tentang ranting dan potongan kayu. Nah itu kan sebenarnya filosofi untuk kita pelajari. Ranting dan potongan kayu itu kan untuk kita pelajari agar kita mau mempelajari kehidupan kita. Disebut daun kering itu kan kehidupan yang sudah kita lewati. Itu potongan kayu itu yaitu seperti puzzle ketika kita merangkainya akan berbentuk. Misalkan satu gambar dibagi banyak potongan, itu kan menjadi bentuk puzzle. Ketika kita disatukan kembali bentuk potongan, itu kan menjadi bentuk gambaran. Nah itu potongan kayu. Sementara daun kering itu pengalaman hidup kita ke belakang, kita pelajari. Terus pelajari juga tentang pengetahuan, misalkan di dunia ini karena adanya agama, kita pelajari lagi agama kita masing-masing, perdalam lagi agar kita bisa mengenal yang Maha Kuasa dan kita tidak seenaknya, tidak semena-mena kita hidup di dunia ini. Karena orang yang mampu mempelajari kehidupannya, itulah bocah angon gitu. Jadi bukan satu sosok, banyak semuanya bocah angon ketika seseorang tersebut mampu mempelajari kehidupannya. Maaf pemirsa, sedikit sesak ini udaranya dan agak panas gitu. Berat. Mungkin ada energi yang ingin ikut gitu ya dalam membahas ini dan ingin memberitahu mungkin tentang bocah angon ini. Bocah angon itu orang yang bisa bertafakur ketika dia berbuat. Jadi beginilah, misalkan kenapa dalam Uga Wangsit Siliwangi bocah angon yang bisa menemukan Ratu Adil yang sejati. Dalam konten kemarin kan saya jelaskan tuh, ketika kita melakukan suatu hal atau misalkan di dalam kehidupan ini kita dapat masalah ini itu kan karena ulah kita sendiri. Disitulah peran Ratu Adil. Ketika kita merasakan hidup kita tuh berat, itulah peran Ratu Adil. Untuk apa? Untuk mendidik kita para bocah angon ini supaya kita eling, sadar akan kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat dan kita mau memperbaiki kehidupan kita pribadi. Gitu. Karena tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan. Tidak ada. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Termasuk Nabi kalau menurut saya. Banyak contoh Nabi yang tidak sempurna. Kenapa saya bilang seperti itu?
Yang bilang nabi sempurna itu umatnya, bukan nabinya. Bukan beliau yang mengakui dirinya sempurna, tapi umatnya yang mengakui beliau itu sempurna. Jadi yang mengatakan nabi itu manusia sempurna, itulah umatnya. Itu pengikutnya. Ada contoh nabi yang tidak sempurna, seperti Nabi Musa. Dalam Al-Kahfi menggambarkan ketika Nabi Musa menjadi murid Nabi Khidir, gitu kan. Nabi Musa memandang Nabi Khidir dengan sebelah mata. Seperti apa sebelah mata? Ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil, melubangi perahu, gitu kan. Nah, Nabi Musa mengira Nabi Khidir ini tega membunuh anak kecil, melubangi, mencelakai atau melubangi perahu, gitu kan. Padahal Nabi Khidir lebih tahu, karena beliau bisa melihat ke depan akan terjadi sesuatu ketika anak yang dibunuh Nabi Khidir ini menjadi dewasa. Terus akan terjadi sesuatu jika perahu ini sampai di tujuan. Nah, ketidaksempurnaan ini yang harus kita pelajari, bahwa sekelas Nabi Musa saja masih bisa salah beranggapan, apalagi kita manusia biasa. Jadi contoh dalam Al-Kahfi tentang itu, apa yang harus kita ambil hikmahnya, gitu kan. Ambil hikmahnya, yaitu selalu belajar dan belajar. Di mana manusia tidak pernah ada batasan untuk belajar. Seperti bocah Angon mengumpulkan ranting dan tali. Itu kan belajar dan belajar, mempelajari kehidupannya terus. Seperti itu. Jadi kalau untuk masalah muncul dan tidak muncul itu tergantung pandangan kita, tergantung sudut pandang kita. Kita memandang atau berpikir tentang satu sosok atau sekedar ibaratnya membangun jiwa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita menunggu satu sosok yang disebut bocah Angon, kalau menurut saya kita akan selamanya tertidur dalam mimpi-mimpi indah. Karena kedatangan bocah Angon akan menemukan Ratu Adil, dan Ratu Adil itu akan bertindak adil. Bermimpi jika kita berpikir ke sana. Tapi kalau kita berpikir bahwa bocah Angon ini ada dalam jiwa kita, bangkitkan dalam jiwa kita masing-masing. Hal yang seperti itu bukan mimpi, bisa jadi kenyataan karena ada dalam setiap jiwa manusia. Tergantung kita mau tidak menjalankannya. Yang saya bilang kemarin tentang bocah Angon, membahas tentang bocah Angon melalui ilmu marifat. Mau tidak kita menjalankan dengan tirakatnya. Seperti itu. Jadi kalau masalah muncul atau tidak muncul itu kembali lagi pada pandangan kita. Karena seperti Imam Mahdi saja, sampai kiamat juga Imam Mahdi tidak akan muncul kalau pola pikirnya kita selalu berpikir tentang satu sosok. Padahal yang harus digelari Imam Mahdi itu banyak. Imam itu seseorang yang kita ikuti. Mahdi itu petunjuk. Petunjuk itu yang namanya pembuka. Pembuka apa? Pembuka alam sadar manusia.
wahyu itu yang bisa menyadarkan manusia dalam ketidaksadarannya. Orang tidak sadar kan seperti orang tertidur yang saya bilang kemarin. Jangan sampai kita tertidur lelap dan dibuai mimpi-mimpi indah. Karena kita hidup manusia di alam nyata, bukan di alam mimpi. Kita harus hidup sesuai alam nyata kita. Ini alam kita, alam manusia. Jadi kita belajar melalui kehidupan kita. Bocah Amun itu ahli tafakur. Tafakur itu apa artinya? Tafakur itu mempelajari, belajar. Itu mungkin cukup jelas penjelasan saya tentang pertanyaan yang tadi diajukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan pada teman-teman, benar atau enggaknya ya saya kembalikan pada teman-teman. Pelajari lagi seperti biasa. Ketika mempelajari sesuatu, jangan sampai kita terbuai dalam mimpi-mimpi indah. Terus ketika kita tidak menemukan kesamaan dalam pandangan kita, gitu kan, jangan sampai kita mencaci atau memaki. Karena apa? Belum tentu yang saya sampaikan dialami oleh teman-teman. Begitu juga yang teman-teman rasakan belum tentu saya alami. Gitu. Itulah syahadat, agar tidak timbul fitnah. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.